Suara saya kedengeran kan? Jelas, Pak. Jelas ya. Dengar, Pak. Saya akan bahas bagian kedua. Waktu minggu lalu kita kan bahas mengenai perjanjian baru. Kenapa itu disebut perjanjian baru? Karena Allah memperbaharui perjanjian yang lama. Perjanjian baru ini kita seperti kayak diikat dengan apa? Diikat oleh Yesus lah, anak Bapak itu sendiri. Oke, kita juga mengenal bermacam-macam kitab, di mana kitab-kitab itu tidak sekali jadi. Prosesnya kurang lebih 80 tahun sampai akhirnya terbentuk pada abad keempat kanonisasi kitab-kitab di Perjanjian Baru. Kemudian kita juga melihat tentang pajak, udah gitu masyarakat Yahudi, dunia mereka, ya. Sesudah itu kita juga sedikit masuk ke dalam Injil. Oke. Nah, untuk malam ini saya akan bahas tentang 4 Injil tersebut, kemudian kisah para rasul, lalu saya akan bahas tentang Paulus, ya. Dan kalau sempat kita juga mungkin bahwa saya akan bahas juga 1-2 surat dari Paulus. Ya, semoga waktunya ada, baru minggu depan kita tutasin semuanya. Tentang Injil sendiri, saya tidak akan banyak berbicara banyak, karena kalian kan juga nanti akan dapat Injil dari Injil 4 Injil tersebut, kemudian Paulus juga kalian juga akan dapat surat-suratnya, ya. Oke. Nah, terakhir kita sampai di Injil Matius, cuma belum masuk ya. Saya share screen ya sekarang ya, Pak. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, saya minta kalau bisa yang agak berhubungan lah dengan materi yang dibawakan. Soalnya saya lihat nih pesertanya cukup banyak, udah 44 orang ya. Dan saya rasa mungkin masih banyak yang baru mengenal kitab suci, jadi kita kasih kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Dan kalau misalnya mau nanya, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak bakal diketawain kok. Ya, justru dengan bertanya kita jadi ngerti. Kalau kitanya diem aja, dengerin pertanyaan orang, belum tentu juga itu juga apa yang kita mau. Kan sayang kan. Toh pertemuannya juga cuma 3 kali, habis ini udah berlanjut ke yang lain. Ya, oke, saya akan share sekarang. Bentar, kok jadi begini? Sebentar ya. Oke. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu yang saya share? Belum keluar, Pak. Belum keluar ya? Bentar ya. Sekarang udah keluar belum? Belum. Ini kenapa lagi nih? Oke, sebentar. Ini saya agak bingung nih jadinya nih. Ya, Ya. keluar ya. Ya, Pak. Oke, sebentar. Oke, Injil Matius ini seorang penulis yang mahir Perjanjian Lama. Dengar ya suara saya ya. Pak, jelas. Oke, jelas ya. Ditulis dalam bahasa Aramik dan juga bahasa Yunani. Aramik itu jadi versi kunonya dari bahasa Aram. Ya, versi kunonya dari bahasa Ibrani yang sekarang. Dia lebih tampil sebagai seorang pengajar dengan pemikiran yang jelas dan teratur, ditujukan untuk orang Yahudi terpelajar dan yang sudah menerima Yesus. Kemungkinan ditulis di Galilea atau Antioquia Syria, kurang lebih tahun 70 ke
tahun 80. Oke. Mempunyai pengalaman religius mendalam dan tentang silsilah Yesus dan banyak menganut ajaran. Oke. Dari mana kita tahu bahwa dia itu kurang lebih tahun 70 atau 80 ditulis ya? Kalau kita lihat di Matius 22 ayat 7, ini sudah disinggung oleh penginjil. Ini ada perumpamaan tentang pejamuan kawin. Jadi di bab 22 ayat 7, diberitakan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi kurang lebih para ahli itu berasumsi yang dimaksud dengan kota itu adalah kota Yerusalem. Jadi sepertinya pada waktu dia menulis kitab ini, Yerusalem sudah di bumi hanguskan, terutama dan juga bait Allah. Oke. Dan kalau kita tahu kan yang seperti saya bilang minggu lalu itu bait Allah itu dibakar tahun 70 karena waktu itu ada pemberontakan, mereka menentang Kaisar Romawi karena mereka itu nggak mau bayar pajak terhadap Kaisar. Jadi banyak rakyat yang menjadi penyamun, mereka bersembunyi di bait Allah, akhirnya bait Allah itu di bumi hanguskan. Oke. Dan kalau kita lihat ini Injil yang terkenal sekali karena dia menyinggung tentang silsilah Yesus yang dimulai dari inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dari Abraham beruntun sampai ke Yesus itu seluruhnya ada 14 keturunan ya. Kalau orang Israel itu angka-angka itu melambangkan pengertian yang cukup mendalam ya. Kayak misalnya angka 40. K40 itu melambangkan seperti kebulatan ya, 40 tahun di padang pasir, waktu mereka diuber oleh waktu mereka di padang gurun, kemudian 40 tahun Yesus berpuasa, 40 hari, 40 hari Yesus berpuasa, kemudian 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Sedangkan angka 7 itu menurut mereka itu angka yang sempurna sekali ya, angka yang kepenuhan. Jadi kalau misalnya dibilang 14 keturunan, 14 bagi 2, itu kan 7 jatuhnya. Oke? Jadi dalam tulisan Kristen-Kristen awal, Injil ini yang paling banyak digunakan. Injil ini paling panjang, ada 28 bab ya, dibandingkan dengan Markus yang cuma 16 bab dan juga dengan Lukas. Markus itu yang paling pendek. Oke? Jadi disusun secara teratur dan sistematis, jadi banyak dipakai oleh gereja untuk pewartaan ataupun untuk pengajaran. Ya, karena dia bahan-bahan di dalam itu dikelompok-kelompokkan, jadi sangat membantu dalam pemakaiannya. Di dalamnya juga banyak berisikan sabda-sabda dan karya-karya Yesus. Yesus menurut Matius yaitu Mesias yang dijanjikan. Oke. Matius banyak menggunakan perjanjian lama bahwa Yesus adalah pengharapan bagi Israel dan pemenuhan, soalnya kepotong jadi saya harus lihat di HP, dan perwujudan dari nubuat para nabi ya. Kalau kita lihat, kalian pernah dengar nggak tentang nama sebutan Immanuel? Ada yang bisa jawab? Immanuel itu apa? Allah beserta kita. Allah besar. Ini Ibu Teresia yang jawab ya. Bu Vina, Pak. Bu Vina, Pak. Bu Litwina, Allah beserta kita. Oke. Dan ini bisa kita ketemui di kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya itu banyak bercerita tentang nubuat-nubuat di masa depan. Saya baca sedikit ya. Ah, 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ya. Jadi ada dua tafsiran mengenai ayat ini. Ada yang bilang perempuan itu sebenarnya istri dari Raja Ahaz. Tapi Gereja Katolik itu mengadopsi, dia bilang ini kok pas banget ya dengan Yesus ya.
Jadi makanya ini juga diwatakan juga, diberitahukan bahwa ini sesungguhnya ada tentang Yesus sendiri. Oke, Allah beserta kita. Dipanggil kembali dari Mesir, kemudian kedatangan disiapkan oleh Yohanes Pembaptis, lagi-lagi di Yesaya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti, memperhatikan yang lemah, di Yesaya lagi berbicara dari perumpamaan, disalib dan ia diberi minum bercampur empedu, dan makanannya dan pakaiannya diundi. Kalau kita lihat di Mazmur, ini tepat sekali ini nubuat yang terjadi. Di Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, jadi pas banget ungkapan-ungkapan yang diambil oleh Matius. Dan dengan menghubungkan Yesus dengan teks-teks di Perjanjian Lama, Markus menampilkan Yesus sebagai yang menggenapi rencana Allah supaya terpenuhi apa yang dikatakan dengan perantaran para nabi, ya. Kedua, Yesus anak Daud yang diurapi. Sejak awal Injil, Matius menekankan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Berarti seorang Mesias Rajawi. Kalau kita lihat di silsilah yang di bab 1 sudah ditekankan sendiri. Daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Jadi kalau orang Israel menurut mereka itu untuk membebaskan mereka harus seorang dari keturunan Daud, karena Daud itu sangat figur Daud itu sangat dihormati sekali di sana. Ya. Mesias anak Daud ini adalah utusan Allah yang diberi tugas untuk menyatakan kedatangan Allah dan dilakukan dalam kesederhanaan sebagai hamba yang melayani. Ya. Sorry. Jadi Yesus itu diberi tugas ya untuk mewatakan kerajaan Allah ditegakkan kembali melalui wafat dan kebangkitannya. Tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah adalah perbuatan-perbuatan Yesus yang dilakukan dengan penuh kekuasaan. Tapi semuanya dilakukan dalam kesederhanaan sebagai hamba yang melayani. Sedangkan bagi pemimpin Yahudi, mereka tidak bisa menerima sebutan anak Daud bagi Yesus. Karena mereka mempunyai gambaran tersendiri tentang Mesias keturunan Daud, yaitu Mesias yang jaya, Mesias yang heroik, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Jadi mereka mana bisa terima, apalagi sampai Yesus disalib. Karena menurut mereka itu mati di kayu salib itu adalah kebodohan, ya, benar-benar bodoh. Karena itu sebab menurut mereka kematian di kayu salib itu adalah kematian yang paling hina. Oke. Yang ketiga, Yesus yang menyertai gerejanya. Kalau kita lihat di Injil Matius, penyertaan Yesus itu sangat aktif. Dimulai dari cerita dari masa kanak-kanak, di mana orang Majus itu datang menyembah Yesus, ya. Kemudian ada orang buta, ya. Sesudah itu para murid yang dalam angin ribut berseru minta tolong kepada Tuhan. Jemaat yang melihat Yesus itu jalan di atas air menyembah dan menyatakan iman mereka. Pada awal Injil juga dikatakan bahwa Yesus diberi nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini bisa kita lihat di Matius 1, 2, 3. Di tengah-tengah Injil juga gereja diyakinkan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada akhir Injil, Tuhan memberi jaminan, aku menyertai kamu selalu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini di bab 28 ayat 20. Jadi Injil Matius menampilkan Yesus sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Allah yang menepati janjinya kepada bangsa terpilih melalui perjanjian
yang diberikan kepada Abraham, bapa bangsa orang Israel. Tetapi Yesus hadir di dunia bukan untuk bangsa Yahudi saja, melainkan untuk sekalian bangsa. Nah, kalau kita lihat di Matius 28, sorry ya, ini jadi banyak ambil ayat-ayat karena saya udah nggak bisa ngelak lagi. Tapi ya kalian cukup dengerin aja. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini yang terakhir dalam Injil Matius. Oke. Menurut Injil ini, Yesus adalah seorang guru yang besar, seorang Musa yang memberikan hukum baru. Ada 5 ajaran pokok dalam Injil ini. Khotbah di atas bukit, sikap dasar warga kerajaan surga. Kemudian petunjuk kepada 12 murid untuk mewartakan kerajaan surga, perumpamaan tentang kerajaan surga, tata hubungan jemaat dan gereja, ajaran tentang akhir zaman, dan kedatangan anak manusia. Ini kalau sempat baca aja sekilas, nggak apa-apa. Oke, susunan Injil, ya. Bab 1, 2, dan 2, pendahuluan, 3, 6, penampilan Yesus di muka umum, kemudian ada sabda, ada karya Yesus, perutusan, pilihan hidup, kemudian gereja dipersiapkan, peralihan dari Yahudi kepada gereja, sabda, karya, khotbah apokaliptik, wafat dan kemuliaan Yesus, kemudian perutusan gereja. Oke. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya apa sih sampai ada ditulis Injil ini? Jadi kehancuran Yerusalem berarti musnahnya hidup religius, sosial, dan ekonomi orang Yahudi. Mahkamah agama udah nggak ada lagi. Orang Sanhedrin juga terutama udah pada kabur. Yang tinggal orang Farisi. Nah, seperti saya bilang pada saat waktu tahun 70, ini orang Farisi yang banyak membantu rakyat. Tapi orang Farisi juga, ya namanya juga orang Yahudi juga orang yang sombong ya. Jadi pada waktu itu, walaupun mereka banyak bantu, rakyat itu ketolong sekali karena udah nyebar tuh agama Kristen ya. Jadi antara Yudaisme, maksudnya Yahudi dan Kristen semakin renggang. Agama Kristen semakin menampakkan ciri dan kehidupan sendiri. Sampai akhirnya mereka di Antioquia, Syria, mereka dipanggil orang Kristen. Ya. Dan agama Kristen itu terbuka bagi bangsa lain. Dan kalau kita lihat di silsilah Yesus di bab 1 ayat 1, kita akan lihat ada tokoh perempuan yang bernama Tamar, ada juga Ruth yang orang Moab, ada juga istri dari Salomo yang namanya Betseba, walaupun cuma ditulisnya istri dari Uria. Jadi kalau dari silsilah Yesus udah kelihatan bahwa nenek moyang Yesus aja ini sudah campur aduk, bukan asli dari orang Yahudi itu sendiri. Dan bukan juga orang yang lurus juga. Nah, misalnya si Tamar, si Ruth yang agak genit, ya mungkin saya salah kata ya. Tapi yang jelas itu Ruth itu dari, kalau nggak salah sih, suku Moab yang sekarang menjadi cikal bakal dari orang Yordania. Ya, jadi sudah kelihatan ini arahnya kemana. Ya, karena itu dari awalnya aja udah bercampur dengan bangsa lain. Ya, sorry itu nggak kelihatan. Aduh. Katekese umat, Injil Matius dimaksudkan untuk membina umatnya sendiri. Ya, kan waktu itu kan ada puatan lisan kepada orang yang belum percaya. Setelah puatan lisan, kemudian katekase atau didake. Menyadarkan sesama Yahudi agar merubah sikap dan mau menerima Yesus. Makanya kenapa Markus banyak mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan adanya suatu hubungan antara hubungan Yesus dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi,
dari Yesaya, kemudian Mazmur dari Yesaya itu ada beberapa dikutip ya, menunjukkan ada hubungan yang menyatakan bahwa Yesus adalah kayak apa sih, utusan dari Allah. Dan mendorong tugas misioner seperti yang tadi saya utarakan pada akhir Injil. Markus berusaha memperkenalkan Yesus kepada orang-orang kafir ya, orang-orang bukan orang Yahudi. Oke. Sekian tentang Injil Matius. Jadi Injil Matius ini dia sistematis sekali. Ini dia seperti kayak pengajar atau guru ya. Yesus ditampilkan sebagai anak Daud, keturunan dari Daud yang membawa keselamatan bagi manusia. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada Injil Markus. Penulis seorang Kristen Yahudi generasi kedua. Maksudnya generasi kedua ya, generasi pertama kan ya mungkin ya para rasul, sama mungkin ya 70 murid yang lain. Tapi kan pasti lebih lah murid Yesus ya. Walaupun yang main tampil itu para rasul itu sendiri. Jadi dia kalau orang bilang sih dia dekat dengan Petrus. Malah bisa dikata dia ini kayak sekretaris Petrus. Dia ngumpulin bahan-bahan khotbah Petrus sampai akhirnya disusun oleh dia dalam bentuk kitab. Nah, Injil ini terkenal sebagai Injil yang sederhana ya dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Dan juga Injil ini paling pendek, cuma 16 bab ya. Tidak seperti Matius yang berbicara dari silsilah Yesus, ada masa kanak-kanak Yesus juga waktu dia tampil di Bait Allah. Injil ini muncul ketika Yesus sudah dewasa. Yohanes Pembaptis juga sudah dewasa ya. Dan kalau kita lihat ini kan lambangnya dilambangkan sebagai singa yang mengingatkan kita di awal Injil ada suara yang mengaum-ngaum dari padang gurun ya. Dan ditujukan pada orang kafir yang baru memeluk agama Kristen dan banyak menghadapi rintangan. Diduga ditulis di Roma, kemungkinan di Syria atau Alexandria. Waktu penulisan kurang lebih antara akhir 60-an sampai awal 70-an. Sorry. Kenapa orang bisa tahu? Ya, karena kalau kita lihat di Injil tersebut, ini keterangan tentang Bait Allah ini kayaknya sunyi senyap. Tidak seperti di Injil yang lain, bilang kotanya sudah kebakaran. Kalau di Markus, dia itu tidak singgung sama sekali. Jadi para ahli itu berkesimpulan bahwa pada waktu Injil ini ditulis, Yerusalem itu mungkin sudah dalam pengepungan ya. Dia kan dimulai dari tahun 66, Yerusalem sudah mulai dikepung tuh. Tapi Bait Allah itu belum dibakar. Yerusalem juga masih eksis, walaupun sudah dalam pengepungan. Oke. Dan Injil ini menyatakan tentang kabar baik ya. Kalau kita lihat di awal Injil inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil kan asalnya dari Evangelion yang artinya kabar baik. Oke. Injil ini memberi semangat kepada jemaat dalam menghadapi masa sulit dan tekanan-tekanan. Ya. Sekilas tentang Injil Markus. Awalnya orang bilang ini Injil kok pendek banget, bahasanya sederhana sekali ya. Walaupun bahasanya lumayan bagus dalam bahasa Yunani, tapi simple. Dan kalau kita lihat kan semua kita lihat Injil kan dalam bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia kita kan nggak tahu, soalnya bahasa Indonesia kan boleh dikata simple lah, nggak ada tingkatan-tingkatan. Tapi kalau dulu kayak Yunani itu ada yang halus, ada yang kasar. Nah jadi orang lihat ini Injil kok simple banget gitu loh. Jadi selalu dianggap sebelah mata, dan orang juga lihat setelah mereka susun perjanjian baru, dilihat kok ini bahan yang ada di Matius, bahan yang ada di Markus itu juga ada di Matius dan di Lukas, ya. Dan orang juga sempat berpikir, oh ini jangan-jangan ringkasan dari Injil Matius itu sendiri, ya. Jadi ada tiga pandangan mengenai Injil. Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Sinoptik itu artinya selayang pandang. Kalau kita jajarin, itu hampir sama bahasanya. Terutama dalam kisah
orang yang apa sih tangannya berkeriput ya. Ada saya juga lupa di ayat di bab berapa, tapi itu kata-katanya hampir sama. Jadi ada 3 pandangan tersebut kayak satu, ini ringkasan dari Matius ya. Karena dulu kan komunitasnya tersebar. Bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di Yerusalem, karena Yerusalem boleh dikata udah berantakan lah, orang Yahudi udah pada kabur. Jadi mungkin di kota ini, di kota itu, atau mungkin di kabupaten ya saya kurang ngerti lah. Jadi banyak kayak komunitas-komunitas, ada komunitas Matius, ada Markus, ada Lukas, ada mungkin komunitas yang lain juga. Nah, pandangan yang kedua, si Markus ini, dia ini cikal bakalnya dari 2 Injil yang lain. Jadi mereka tuh ambil bahan dari Markus ya, karena mungkin kalau kita lihat di Injil Markus, di Injil Lukas nanti adalah pandangan dia tentang Injil yang lain. Lukas dari awalnya dia sebutin. Jadi kalau menurut mereka kayak Lukas, Matius, mereka memang ambil bahan sebagian dari Markus, karena apa yang ada di Markus itu rata-rata nggak ada di Matius dan Lukas. Jadi mereka asumsi, oh dia pasti kayak semacam nyontek lah. Mungkin ya kan nyontek terlalu kasar ya. Tapi mereka juga lihat ada bahan yang nggak ada di Markus, tapi ada di Matius dan Lukas. Jadi mereka berkesimpulan sumber utama dari Matius dan Lukas ini adalah Injil Markus, tapi mereka ada sumber lagi yang sampai sekarang belum ketahuan, namanya Quell. Kayak bahasanya apa ya, sumber lah gitu loh dari bahasa Jerman. Tapi terus terang sumber yang dibilang Quell itu sampai sekarang nggak ketemu ya. Mungkin ya dari tradisi-tradisi kita nggak tahu. Oke, jadi satu, Injil Matius yang tertua. Kedua, Matius dan Lukas ngambil bahan banyak dari Markus. Ketiga, Markus ini sebenarnya dia gabungan dari Matius dan Lukas. Gitu. Jadi kayak disederhanakan. Seperti saya bilang kan banyak komoditas di sana sini. Jadi mungkin mereka nggak mau pusing, ada satu orang disalin. Udah ditulis nama Markus atau gimana? Bukan Markus sih, dia di Injil itu nggak pernah tulis nama, tapi mungkin dari berapa penjaga gereja mereka tahu, mereka bilang ini Markus, ini Matius, ini Lukas, ya. Nah, pada abad 19 mulai terjadi pergeseran pandangan. Injil ini dianggap menampilkan wajah asli Yesus dari Nazaret. Kenapa? Karena itu kayaknya sederhana tapi kok mengena ya. Teologinya juga ada gitu loh. Jadi dilihat ini kayaknya nih Markus nih ngambil bahan-bahan, contoh-contoh dari tradisi diterusin aja apa adanya, nggak ditambahin, nggak diembel-embelin, pokoknya simple tapi ngepas banget. Nah, mereka juga melihat dari seperti saya bilang, diselidikin juga, oh kayaknya waktu Injil ini ditulis, bait Allah nih belum hancur, seperti saya bilang loh, ya, udah gitu waktu mereka perhatiin lagi di Matius dan Lukas, ini kayaknya bait Allah udah ada. Jadi mereka berkesimpulan akhirnya Injil ini yang tertua, Injil Markus. Tapi pada waktu penyusunan karena dianggapnya Injil ini, ya Injil apa sih, bukan Injil yang tertua lah, jadi diurutkan Matius dulu, ya. Tapi dari 3 teori itu ya, belum tentu kan benar semua. Tapi umumnya sih orang terima dari 3 teori itu bahwa Markus lah yang tertua, Matius dan Lukas mereka ambil banyak sumber dari Markus sendiri. Oke. Iman Kristiani menjiwai seluruh karyanya. Markus ini bukan saksi mata dari peristiwa-peristiwa diceritakannya. Seperti saya bilang, dia itu kemungkinan besar, atau bukan kemungkinan besar sih, banyak yang bilang bahwa dia itu sekretaris dari Petrus, sampai Petrus itu meninggal, ya, dihukum mati oleh Kaisar Nero. Ada juga yang bilang dia itu, Markus itu adalah Yohanes Markus, keponakan dari Barnabas, salah satu puarta juga pada waktu Paulus mulai berkarya ya. Nanti kita ketemu tokoh Barnabas nanti di Kisah Para Rasul. Tapi saya nggak singgung Barnabas sekarang. Jadi hampir semua tokoh Yahudi yang tampil dalam Injilnya digambarkan sebagai orang yang tidak simpatik dan bodoh, termasuk para rasul. Jadi kalau di Injil ini kita lihat Yesus yang marah-marah. Marahin muridnya, dibilang kamu kok kepala kamu kok degil banget, kamu ini buta ya, kamu ini nggak ngerti-ngerti. Pokoknya diomelin dah oleh Yesus. Dia nggak sabar karena muridnya itu udah dididik kok nggak ngerti-ngerti.
kalau kita lihat di 3 Injil ini, di Injil Sinoptik ini, Yesus kan cuma digambarkan cuma setahun ya pewartaan ya. Nah di Injil Yohanes itu 3 tahun. Ya, taunya dari mana? Dari kisah yang diceritakan Yohanes waktu Yesus bolak-balik pada waktu Paskah Yahudi. Nanti dia ke Yerusalem. Nanti bab berikutnya adalah dia ke Yerusalem lagi untuk Paskah. Jadi digambarkan sih mereka ambil kesimpulan Yesus 3 tahun. Walaupun di Injil yang lain cuma setahun. Makanya saya bilang Injil itu bukan kitab sejarah, tapi kitab iman. Ya. Jadi Yesus itu memang tokoh sejarah. Ya. Paulus juga tokoh sejarah. Petrus juga tokoh sejarah. Ya. Tapi kita nggak bisa artiin semua bahwa semua yang tertulis di Injil itu benar adanya benar-benar seperti sejarah. Bukannya benar dalam arti kata iman ya, tapi dalam hal sejarah itu benar-benar tahun ini enggak ya. Jadi menurut penulis wafat Yesus menjadi penebus dan penyelamat banyak orang. Ini bisa dilihat di Markus 10, melandaskan tata penyelamatan yang disahkan melalui kematian Yesus. Oke. Ini sih memang agak teologi, tapi ya udah kalian sudah tahu aja. Jadi Yesus ditampilkan sebagai Mesias, putra Allah dan anak manusia yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Seperti saya bilang di awal, Injil Markus dimulai dengan pernyataan inilah Injil Kristus, anak Allah. Ini kurang lebih summary dari Injil itu tersebut, mewatakkan tentang Yesus sebagai anak Allah. Oke, Yesus sebagai orang berwibawa dan banyak bertindak. Kewibawaannya tampak dalam kuasa terhadap roh-roh jahat dan dalam mengampuni dosa. Oke. Nah, di Injil ini juga kita juga lihat ada satu hal yang menarik. Dalam bahasa Inggrisnya sih Messianic secret. Jadi kayak rahasia Mesias. Jadi kalau di Injil ini Yesus habis dia mengusir roh-roh jahat, dia bilang ke roh itu, pergi, jangan bilang-bilang ya. Begitu juga dengan murid-murid yang selalu dibilang, jangan bilang-bilang ya. Kayaknya Yesus ngumpetin diri, perannya dia. Gitu loh. Cukup aneh kan, makanya disebut Messianic secret atau rahasia Mesias. Di Injil lain nggak begitu ketara, karena ini muncul berkali-kali. Tapi Yesus mulai membuka diri ketika dia masuk ke Yerusalem, dia dieluk-elukan, dia udah pelan-pelan membuka diri. Siapa dia yang sesungguhnya? Begitu juga ketika waktu diadili, ya. Jadi salah satu ciri khas dari Injil ini adalah Messianic secret-nya, ya. Dan yang ditampilkan adalah Yesus yang simple, Yesus sebagai anak Allah. Tapi Yesus akhirnya diakui sebagai anak Allah oleh seorang bukannya prajurit ya, lebih kayak kepala pasukan sih. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi ingat waktu Yesus disalibkan, sudah gitu kan meninggal. Nah, pas waktu itu kan bait Allah kan tirainya terbelah dua. Udah gitu ada gempa bumi. Ya. Dan kejadian ini kayaknya benar ya. Saya juga nggak terlalu yakin sih. Tapi sampai akhirnya membuat si kepala pasukan itu dia ketakutan, dia akhirnya mengakui sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, dia itu pada orang Romawi, ya, orang kafir istilahnya, tapi dia mengakui, ya. Dan kita pengakuan yang pertama, ya waktu Yesus yang dibaptis lah, ya waktu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, bla 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 gitu. Dan kedua, pengakuan dari murid Yesus, si Petrus itu sendiri, pada waktu transfigurasi. Tapi sebenarnya waktu itu kan Petrus sebenarnya agak ketakutan juga kan. Waktu dia bilang, Yesus tanya, aku ini siapa? Karena mereka itu 3 murid itu sebenarnya cukup terguncang melihat waktu yang transfigurasi ya Yesus beralih rupa menjadi kayak bersinar dan bercahaya, ada Musa dan jadi ketika Yesus tanya dia itu siapa, dibilang Yesus itu Mesias. Sebenarnya kalau di Injil Markus itu ada keraguan-raguan ya, tidak seperti Injil yang lain. Kalau Injil lain kayaknya confirm bahwa Petrus udah tahu, tapi kalau di Injil Markus itu kayaknya kayak dia setengah belum begitu yakin. Makanya kenapa Yesus juga suka marahin mereka, karena mereka tuh nggak ngerti-ngerti. Jadi waktu dibilang
engkau adalah Mesias, tapi di pihak benak mereka itu Mesias yang masih Mesias yang jaya, Mesias yang heroik, bukan Mesias yang menderita. Yang dalam Injil itu 3 kali Yesus mengatakan penderitaan dirinya, ya. Tapi kalau kita lihat dari yang pembaptisan, udah gitu dari Petrus sebagai manusia, sebagai murid Tuhan, tapi sesudah itu memang sebelum masuk Yerusalem, murid-muridnya sudah mengakui, nanti kalian belajarlah waktu kalian udah masuk ke Injil Markus. Dan ketiga, pengakuan dari orang kafir itu sendiri. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya. Oke, susunan Injilnya, pendahuluan, rahasia Mesias, pewahyuan tentang Yesus, murid-murid pertama dipanggil, perumpamaan, mukjizat, pengakuan Petrus, perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan penuh menuju ke penderitaannya, kemudian sempat berkarya di Yerusalem, kisah sengsara dan kebangkitan Yesus. Dan seperti saya bilang, pada waktu pewartaan lisan setelah kebangkitan Yesus kurang lebih 20 tahun kemudian, mereka itu mau mengatakan tentang Yesus, tapi yang umumnya diceritakan dahulu adalah sengsara dan kebangkitan, baru pelan-pelan disusun ke belakang, diurut dari kisah kelahiran, dia punya karya-karya Yesus, tapi umumnya sengsara dan kebangkitan Yesus yang diberitakan dahulu. Topik dalam Injil. Para murid yang tidak mengerti Yesus, baik identitas maupun misi Yesus di dunia. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal duniawi, seperti perebutan kuasa. Siapa yang paling besar di antara mereka? Itu anak-anak Zebedius kan, yang mamanya bilang nanti ini pada waktu itu mereka duduk di kanan kiri kan. Mereka tuh nggak ngerti, walaupun sudah diberitahu oleh Yesus. Injil Markus sepertinya ingin mengungkapkan kegagalan para murid, dikarenakan adalah sulit bagi orang, ini kayaknya saya salah nih kekuatan, sulit bagi orang untuk tetap setia mengikuti Yesus. Jadi kurang lebih sudah tersirat, mengikuti Yesus nggak gampang. Murid-murid yang kenal aja jatuh bangun, mereka juga kabur tinggalin Yesus waktu di kayu salib, nggak ada satupun. Ini kan kayak kita juga lah, ya nggak gampang ikutin Yesus, kan ada syarat-syaratnya. Permuridan itu seperti gimana, nanti kan ada cerita mengenai orang kaya yang harus tinggalin segalanya untuk mengikuti Yesus. Bagi Injil Markus, mengikuti Yesus ada suatu panggilan hidup Kristiani yang harus dijalani dengan sebuah pergulatan. Yesus menurut Markus. Yesus sendirilah menjadi wujud tangan Allah dalam sejarah. Kerajaan sudah tampil, sudah merupakan kenyataan dan sedikit demi sedikit berkembang. Ya, Yesus mengatakan kerajaan Allah dan Yesus sebagai anak Allah. Tokoh ilahi sudah dimaklumkan oleh sebagai anak Allah, bertindak dengan wewenang, menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, dan menguasai alam. Ini waktu yang kejadian di atas perahu. Dia memberi makan seperti Musa waktu dahulu yang kasih makan mana di padang gurun. Yesus adalah Allah yang sengsara, ya. Di permulaan tertulis inilah Injil Kristus anak Allah. Yesus anak Allah yang dimaklumkan oleh Sang Bapa sendiri. Dan sesudah itu di akhir Injil ditutup dengan sengsara dan kebangkitan Yesus, bahwa Yesus harus menanggung penderitaan. Tapi sengsara itu dimahkotai dengan kebangkitan dan kenaikan di surga. Bagi Markus, sengsara bukan suatu kekalahan, melainkan suatu perjuangan sekaligus pelaksanaan rencana Allah. Inilah realita hidup Yesus, anak manusia yang harus menderita sengsara untuk mencapai kemuliaan. Latar belakang. Jadi ada ketegangan antara jemaat Markus dengan bangsa Yahudi, ya. Jemaat yang dituju Markus itu perlu pembinaan. Walaupun mereka sudah jadi Kristen, tapi iman mereka masih perlu diperdalam. Orang tuh masih berpikir Mesias itu harus keturunan Daud, harus orang yang jaya, heroik, bukan Yesus Mesias yang menderita. Jemaat Markus itu lagi diuber-uber oleh tentara Roma dan mereka perlu dukungan. Jadi Markus itu memberikan penghiburan bahwa penderitaan mereka akan disatukan dengan penderitaan
Yesus. Oke, kurang lebih tentang Injil Markus, Injil tentang anak Allah. Ya, Injil yang simple, yang sederhana, tapi pas sekali. Dan Injil yang benar-benar pendek, cuma 16 bab. Oke, kita masuk ke Injil Lukas. Sorry saya agak cepat, karena bahannya banyak sekali. Nah, penulis ini, dia dikabarkan sebagai seorang tabib dan teman seperjalanan Paulus. Itu tertera dalam surat Filemon, Kolose, dan Roma. Dia adalah seorang kafir yang menjadi Kristen, seorang Syria dari Antioquia. Dan karena dia orang terpelajar, jadi bahasa Yunaninya yang terpelajar lah. Tapi dia ngerti banget tentang tata cara adat istiadat Yahudi. Ya, dia itu luar biasa sekali. Dimulai dan diakhiri di Yerusalem, kemungkinan ditulis di Yunani atau Syria sekitar tahun 75 sampai 80. Alur ceritanya teratur dan berkembang. Jadi Lukas ini dia seorang storyteller, seorang penulis cerita, ya. Enak baca tulisannya, simple. Dia mengajar jemaat untuk mempraktekkan iman mereka kepada kehidupan sehari-hari. Jadi pada waktu itu, pada waktu ditulis kan rasul-rasul rata-rata udah pada nggak ada. Entah ada yang mati martir atau yang mati karena usia tua. Ya udah mungkin ya kalau misalnya kalau masih hidup mereka mungkin udah sekitar 80-an 90-an tahun kali ya. Jadi rasul udah nggak ada, agama Kristen udah cukup tersebar di wilayah Roma. Maksudnya wilayah Roma ini wilayah penjajahan Roma, ya. Mempunyai cukup banyak pengikut di masyarakat. Tapi umumnya ikut agama Kristen ini orang-orang susah, orang-orang kelas bawah, ya. Nanti kita akan ketemu dengan masyarakat ini terutama di surat-surat Paulus. Oke. Jadi jemaat Lukas sudah lepas dari masyarakat Yahudi, mereka umumnya berkebudayaan Yunani. Lukas terpanggil untuk mewatakkan ajaran Yesus yang sudah semakin melemah dalam tradisi. Udah gitu umat Kristiani juga terganggu, ya. Mereka nanya itu keselamatan tuh ada nggak sih? Karena mereka itu kan diuber-uber terus. Gerejanya juga banyak gereja underground. Diuber dari tentara Romawi, diganggu sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan nggak suka dengan mereka, ya. Dan juga mereka juga tanya, ini Yesus kapan datang ya? Kedatangan yang kedua, kok kayaknya nggak datang-datang, ya. Jadi hal itu yang membuat Lukas untuk menulis menulis Injil ini untuk meyakinkan mereka. Kalau kita lihat pada awal Injilnya, ini kan ditujukan kepada Theophilus. Nah, ada dua teori yang beredar mengenai Theophilus ya. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Ya. Jadi kalau menurut Lukas dalam bab 3 dalam ayat bab 1 ayat 3, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Theophilus ini bisa dibilang dia itu suatu orang kafir lah. Kalau lihat namanya ini kayaknya sih orang Romawi, ya. Tapi bisa juga dia itu jemaat Kristen. Karena Theophilus itu kurang lebih artinya adalah umat yang terkasih, ya. Sedangkan kalau misalnya ini ditujukan kepada seorang tertentu, seorang Theophilus, itu kayaknya mungkin si Lukas itu minta sumbangan, ya. Jadi makanya dia tulis Injil ini. Walaupun mungkin dia nggak tulis sepanjang ini kepada Theophilus, ya. Tapi banyak orang yang menduga ini untuk semua umat Kristen. Jadi muncul masalah tentang cara mengikuti Yesus. Tuntutan yang tidak ringan dan cukup radikal. Seperti tuntutan untuk menjadi murid Kristus. Harus gimana? Ya. Jadi kan itu juga nggak gampang. Tapi Lukas tetap berkeyakinan bahwa hanyalah satu penyelamat, yakni Yesus itu sendiri. Umat dihimbau untuk tidak membiarkan dan dihanyutkan oleh janji-janji penyelamat yang lain. Jadi pada waktu itu sudah banyak muncul orang-orang yang mengaku dirinya nabi,
ngaku dirinya ya kayak guru lah ya. Dan tujuannya sih ya biasanya sih ya kumpulin kolekte ya. Ujung-ujungnya ya duit akhirnya. Oke. Jadi, tapi di Injil ini juga kita juga ketemu dengan kisah-kisah yang menarik sekali ya. Kayak orang Samaria yang baik hati, anak yang hilang, dirham yang hilang, eh, orang kaya dan Lazarus. Kalau nggak salah sih Zakheus ada muncul di sini nih. Ini tentang cerita-cerita yang kayak gimana ya? Penyampaiannya juga simple, teratur, itu enak banget dibaca. Dan kisah-kisah itu kayak anak hilang itu kita kan cuma ketemunya di Lukas, ya. Kalau orang Samaria nanti kita ketemu di Injil Yohanes, tapi dalam cerita yang berbeda. Kalau ini orang Samaria baik hati, laki. Nah, yang nanti kalau di Yohanes itu tentang seorang perempuan yang mempunyai 5 orang suami, ya, wanita Samaria. Oke, susunan Injilnya. Ada pengantar, kemudian pendahuluan, persiapan, karya di Galilea, panggilan para murid, perumpamaan-perumpamaan, mujizat-mujizat menuju Yerusalem, pertentangan dan kawan-kawan, sengsara dan kebangkitan. Ya, kalau kita lihat di 3 Injil, di Injil sinoptik ini, Injil Matius, Markus, dan Lukas, selalu diakhiri dengan sengsara dan kebangkitan. Begitu juga nanti kalau kita lihat di Yohanes, sengsara dan kebangkitan muncul. Jadi walaupun cerita mereka itu kadang agak berbeda satu dengan yang lainnya, ya, terutama dalam hal masa kanak-kanak Yesus. Tapi yang jelas yang sama adalah tentang sengsara dan kebangkitan itu selalu ada terus. Bahkan dalam Injil Yohanes ini, sengsara dan kebangkitan Yesus ini biasanya dipakai pada waktu misa Jumat Agung, ya, pada waktu Paskah. Karena itu kalau menurut ahli gereja, ahli agama di gereja kita, ini kisah yang ada di Yohanes ini sepertinya paling mendekati dengan kejadian masa lalu. Ya, oke. Ini saya udah selesai. Oh ya, 5 hal pokok dalam Injil Lukas. Semua yang diajarkan adalah sungguh benar. Ini kan yang tertera pada waktu awal Injil kan, dia kumpulin bahan-bahan, dia mengklaim bahwa ini apa yang ini udah pasti benar lah, ya. Dan Injil ini ada kekhasan tersendiri. Dia banyak memberitakan tentang orang miskin, tersisihkan, kaum lemah, ya, wanita dan anak-anak. Ada perempuan yang bungkuk, cerita perempuan yang bungkuk yang nyentuh Yesus, ada tentang orang buta, banyaklah, ya. Lazarus yang terkenal sekali, Lazarus yang udah gitu berada di pangkuan Abraham, ya, ketika dia mati, orang kayanya udah gitu di neraka, sedangkan dia di surga dalam pangkuan Abraham. Jadi orang-orang itu yang mendapat tempat terus, ya. Udah gitu wanita banyak bercerita, ada cerita tentang Maria. Kita kenal Salam Maria dari Injil ini, Hail Mary, Mother of God. Udah gitu kita tahu tentang Elizabeth pada waktu Elizabeth dan Maria berkunjung ke Elizabeth. Elizabeth sudah mengandung, kemudian anaknya itu melonjak, anak dalam kandungan Elizabeth. Ya banyak cerita tentang wanita-wanita, ya. Sedangkan kalau kita tahu kan zaman dulu kan wanita itu selalu dianggap sebagai kelas 2, ya. Bukan kelas 1 seperti kaum laki. Oke. Dan Injil yang bercerita tentang Yesus yang baik, berbelas kasih, Roh yang menghidupkan, dan juga Bapa yang baik. Oke. Kita sudah sampai di akhir Injil sinoptik. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini sebenarnya kalau kayak Injil Lukas, Injil Thomas, ini kayak ada tahun C, tahun B, tahun tahun A. Tahu nggak kalian ini kenapa disebut tahun A, tahun B, tahun C? Hah? Ada yang di liturgi?
Nah, ini tahun B, Injil Markus. Kalau kita lihat di nah, ini tahun A. Ada yang tahu kenapa disebut tahun A, tahun B, tahun C? Supaya berganti-ganti, Pak. Setiap tahun dibacakan. Jadi dalam 3 tahun semua Injil ini selesai dibacakan. Seperti itu. Oke. Kalau Injil Yohanes, kok nggak ada? Nggak ada Yo, tahun D? Yohanes kayaknya khusus buat hari Paskah kayaknya. Saya ingat tapi saya juga mungkin salah. Oke. Ini saya juga baru tahu, jadi nggak usah takut jawabnya ya. Makanya saya bilang kalau ini tanya aja. Nah, kalau tahun kita, misalnya tahun kita habis dibagi 3, setelah dibagi 3 tahun ya, misalnya 2021, udah gitu angkanya ganjil. Nah, ini masuknya tahun tahun Matius, bener nggak? Sekarang tahun Matius kan ya? Jadi tahun A. Dan kalau misalnya setelah dibagi 3 tahun yang kita tepatin pada saat sekarang, dan keluarnya itu ternyata angkanya nggak habis nih, ada angka 2 atau genap ya. Nah, itu masuk ke tahun Markus. Dan ketika tahunnya itu habis, dianggapnya itu Injil Lukas, 0. Sedangkan Yohanes itu memang lebih banyak muncul pada waktu Misa Paskah, ya. Dan kadang-kadang juga disisipkan. Kemungkinan besarnya karena dia bukan Injil yang gampang ya. Teologinya itu berat. Mungkin Romo-Romo juga takut. Saya juga nggak ngerti kenapa. Dan selain tahun A, B, C, ada juga tahun 1 dan 2. Ya. Nah, saya rasa kalau yang jadi rektor tahulah. Ini tahun 1, ini tahun 2. Gitu. Nah, kalau tahun 1 dan 2, kalau misalnya angkanya itu angka ganjil, tahun 1, misalnya 2021. Nanti kalau 2022, tahun 2. Jadi biasanya dalam Injil itu biasanya ada tahun 1 bacaannya apa. Nanti tahun 2 bacaannya apa juga. Jadi tinggal pilih aja kita mau di tahun yang mana. Ya, yang di Alkitab Perjanjian Baru yang tebal tuh di gereja bisa. Kalau rektor pasti tahu. Oke. Break dulu sebentar ya. Boleh nggak? 5 menitan lah. Nanti saya masuk ke Yohanes. Boleh, Pak. Ya, udah mau jam 8 soalnya. Ya, makasih ya. Ya. Oke, sambil break silakan mengisi itu absensi. Paulus juga ya, biar ke Uber semuanya. Oke. Udah pada kumpul semuanya kan, kurang lebih? Udah, Pak. Oke, makasih. Nah, kita masuk Injil yang paling menarik. Injil Yohanes. Ya. Saya sengaja nggak mau cerita tentang penulis, karena itu masih belum jelas banget dari 4 Injil itu penulisnya siapa aja. Jadi daripada kita susah-susah, kita argumentasi yang belum tentu juga benar dari yang saya search itu, mendingan asumsi kita kalau Markus, yang tulis itu Markus namanya, Matius, Lukas, begitu juga dengan Yohanes ya, namanya Yohanes. Ada yang bilang sih Yohanes itu dari Yohanes Rasul, tapi kan belum jelas. Tapi untuk permulaan kita ambil gampangnya aja ya. Injil Yohanes, kita nggak usah pusing ini yang mana penulisnya. Oke? Jadi Injil ini dicatat karena Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu percaya dan kamu akan memperoleh hidup dalam nama Yesus. Oke? Nah, Injil ini dianggap Injil yang spiritual sekali. Aduh, saya salah nih, nanti saya betulin deh. Dibandingkan dengan Injil lainnya. Injil tentang kehidupan Yesus dari sisi teologi. Jadi kalau kayak kita baca buku atau gimana, itu kan kelihatan kan kayak hitam putih, kita tinggal cuma ya mungkin penafsiran ya. Tapi kalau spiritual itu kayak di dalam ya.
kayak saya ambil gambar ini danau, udah gitu ada refleksinya tuh. Kalau kita lihat itu kan ada bayangan kan pohon-pohonnya. Nah, itu kurang lebih kayak kita lihat di dalamnya itu loh, spiritualnya. Ya. Injil Yohanes ini adalah Injil yang penuh dengan teologi, bukan Injil yang gampang. Banyak yang menghindari Injil ini, ya. Ini ditulis juga untuk suatu komunitas yang sepertinya mereka mengasingkan diri, dan sepertinya komunitas ini juga tahu tentang Injil Lukas, karena sepertinya ada sambungan, terutama bukan sambungan ya, cuma satu atau dua sih ya, terutama yang kisah tentang si Marta dan Maria. Tahu dong ceritanya, yang Marta yang Marta yang pekerja keras, yang sibuk mempersiapkan diri, sedangkan Maria yang dianggap Marta itu malas, tapi sebenarnya Maria itu dari sisi kontemplatif, dia lebih spiritual. Matanya sibuk kerja, dia malah duduk dengerin Yesus. Hampir ditegur oleh Yesus sendiri. Sebenarnya sih dua-duanya juga nggak salah, ya. Nah, kelanjutan dari kisah yang di Lukas ini kita bisa ketemui, ya, dalam kisah tentang Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Kalau di Lukas itu tidak disinggung nama Lazarus, Yohanes baru muncul. Oke. Jadi Injil keempat ini banyak mengambil lokasi di Yerusalem dan sekitarnya. Ditulis sekitar tahun 80 sampai 110 Masehi. Dalam bahasa Yunani yang baik. Dalam hal tata letak Yerusalem lebih superior dari Injil sinoptik. Itu kita tahunya dari mana? Karena dia cara mendeskripsikan suatu tempat itu kayaknya akurat banget. Terutama dia waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda ya kalau nggak salah. Jadi ada satu tempat di mana katanya kalau ada saat-saat tertentu ada malaikat yang turun di kolam itu, yang kena kecipratan air dari tumpahan malaikat itu waktu masuk ke dalam kolam itu bisa sembuh. Itu kisah ya, salah satu tanda yang dibuat Yesus. Nah, cara Yohanes itu mengungkapkan tentang tempat itu kayaknya real, nyata. Dia sampai bilang ada kolom-kolomnya segala macam. Sedangkan di Injil yang lain itu kita nggak gitu banyak tahu. Dia ada sebutin juga tentang serambi Salomo. Jadi orang lihat, oh ini Injil ini detail ya, kaya sekali gitu. Dan ketika Yesus di taman, ditangkap, kemudian Yesus diadili, itu dianggapnya lebih akurat, lebih mendekati dari kejadian yang sesungguhnya dibandingkan dengan Injil sinoptik ya. Makanya itu banyak dipakai waktu di masa Paskah, terutama pada waktu pengadilan Yesus. Untuk meneguhkan iman umat gereja perdana ya. Dan juga di sana itu dijelasin Rabi itu apa sih? Mesias apa sih? Kefas kan dalam tanda kurung dalam kurungan dibilang Kefas itu batu karang, Rabi itu guru. Jadi ini kayaknya Injil ini ditujukan bagi orang yang kurang mengerti bahasa Israel, ditujukan bukan untuk orang Israel, bagi orang kafir, ya. Injil Lukas juga sepertinya kayak begitu. Nah, kelebihan Injil ini gaya bahasanya itu puitis dan anggun, ya. Bahasanya tuh dialognya itu panjang-panjang, kayak tangkisan-tangkisan gitu antara Yesus dengan lawan bicara. Terutama yang menarik sekali ya, waktu perjumpaan Yesus dengan Nikodemus. Kalian tahu dong, salah satu pemuka agama yang datang malam-malam dalam kegelapan, dia menjumpai Yesus. Yang mengena orang yang dilahirkan kembali, udah gitu kata Nikodemus, bagaimana mungkin orang udah gede kok bisa masuk ke dalam rahim ibunya? Kemudian dijelaskan oleh Yesus, ya. Jadi dialognya itu kayaknya berkelas sekali, elegan, anggun sekali dari Yesusnya, penuh wibawa, benar-benar penuh kuasa dan wibawa dialog dari Yesus. Dan lawan bicaranya itu selalu salah pengertian.
Contohnya Nikodemus. Kemudian wanita Samaria yang tentang air kehidupan, ya. Jadi itu nanti kalau kalian pelajarin itu nanti kalau masuk dalam Injil ini bagus banget, ya. Kemudian ada aspek dualisme teologi dalam Yahudi itu sendiri, seperti terang dan gelap, roti, air, gembala. Jadi kata-kata yang sederhana tapi ngepas banget, terutama dalam kisah Nikodemus. Nikodemus yang dalam kegelapan, datangnya malam-malam kan gelap tuh, ya. Berjumpa dengan sang terang, Yesus itu sendiri. Akhirnya Nikodemus itu mendapat pencerahan. Dia malah bela Yesus. Ketika Yesus malah mati, dia dengan si Yusuf dari Arimatea, dia juga yang nguburin. Nikodemus itu muncul 3 kali, ya. Ada Injil apokrif tentang Nikodemus. Sepertinya Injil Nikodemus, tapi nggak tahu yang benar ngarang dia atau bukan, ya. Dia tokoh yang luar biasa sekali juga, salah satu pemuka agama. Kemudian Injil ini banyak membahas tentang Allah dibandingkan dengan Injil sinoptik. Ya, kalau di Injil ini kita nggak ketemu tuh Yesus waktu masa kanak-kanak. Ya, kalau di Markus kan Toto udah besar, ketemu Yohanes Pembaptis. Kalau ini lebih kayak di luar nalar manusia, ya. Kalau saya baca di bab 1 prolognya, Firman yang telah menjadi manusia. Pada waktunya ada Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi Yesus itu digambarkan sudah bersama dengan Allah sejak dahulu kala. Seperti layaknya waktu kitab Kejadian. Firman yang melayang-layang di atas bumi. Ya, makanya dilambangkan dengan burung elang, karena burung elang kan itu kan melayang-layang dan anggun sekali. Ini lambang dari Injil Yohanes tersebut, ya. Dan Injil ini membahas tentang Allah, ya. Kalau kayak Lukas kan ciri khasnya kan orang-orang tersisihkan, ya. Markus tentang Yesus sendiri yang sengsara, ya. Matius juga, dan ini dia lebih banyak berbicara tentang Allah. Yesus yang diberi kuasa oleh Allah di dunia ini bercerita tentang Allah, melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa ilahi. Ya, jadi lebih banyak berbicara tentang Allah. Ya, Injil yang boleh dikata sih nggak gampang ya, tapi kalau udah ngerti ini enak sekali. Jadi kisah-kisah menarik yang selalu diingat, ya. Kita juga memahami kemuliaan Allah yang begitu agung. Seperti roti dan ikan yang diperbanyak oleh Yesus. Dia menyediakan ajaran spiritual yang begitu berlimpah, bahkan bagi para pemula yang baru mau belajar. Injil ini berpusat pada Allah, relasi kasih antara Bapa dan Putra sebagai Sang Sabda. Dunia yang diciptakan oleh Allah menjadi tempat pergumulan antara baik dan kejahatan, ya. Kalau kita lihat waktu di kitab Kejadian kan kayak gitu, gelap, dari gelap dipisahin terang, ya. Jadi digambarkan, jadi ini selalu ada perang nih antara kebaikan dan kejahatan. Oke. Jadi misi Yesus adalah mengungkapkan keberadaan Bapa yang berakhir pada pengorbanan dirinya disalib sebagai hadiah yang sempurna bagi Allah. Bapa yang memberikan segalanya, Sang Putra atas dasar kasihnya kepada dunia. Disalib mata orang beriman akan dapat melihat kemuliaan Allah, ketaatan sempurna dari Sang Putra yang melakukan itu semua berdasarkan keinginan dari Bapa. Ya, ini cukup tahu aja, cukup berat teologinya. Ya, pokoknya ini mengenai tentang Allah itu sendiri. Oke? Dan Injil ini dibagi beberapa bagian. Bagian pertama, prolog yang tadi saya baca sekilas, firman menjadi daging. Oke? Dan kalau
prolog itu sebenarnya ini suatu himne, kayak nyanyian, kayak Kejadian itu kan sebenarnya nyanyian, ya. Nyanyian yang diulang-ulang, ada refrennya, udah gitu Allah menjadi apa? Puas atau gimana ya. Nah, begitu juga Injil ini. Jadi waktu Injil ini ditulis, prolog itu belum ada. Belakangan prolognya baru ditambahin. Tapi dari prolog itu sendiri, itu sudah mencakup semuanya. Ada muncul si Yohanes Pembaptis sebagai yang pendahulu dari Yesus. Kemudian juga ada kisah sengsara Yesus. Jadi sebenarnya udah lengkap apa yang ada di prolog. Oke? Dan Injil ini tidak menceritakan perumpamaan-perumpamaan. Tapi dia menceritakan tanda-tanda. Tanda-tanda yang menandakan kuasa dari Allah. Ada 7 tanda-tanda. Selain itu ada banyak juga sih cerita. Tapi yang utama ini, yang teologinya benar-benar dapat, ya ini, perkawinan di Kana. Ketika dia mengubah air menjadi anggur. Penyucian bait Allah. Ketika Yesus itu marah-marah, udah gitu diusir-usir orang-orang. Pertemuan dengan Nikodemus di malam hari, dalam gelap. Bertemu dengan sang terang itu sendiri. Perempuan Samaria yang membawa buli-buli, bawa air. Akhirnya dia menjadi percaya dan setelah itu Yesus kemudian tinggal di Samaria. Ya, anak pegawai istana yang disembuhkan oleh Yesus, ini orang kafir. Kemudian penyembuhan di kolam Bethesda yang saya bilang tadi, memberi makan 5.000 orang dan juga roti kehidupan. Setelah itu berlanjut kepada konflik di Yerusalem, orang yang buta, gembala yang baik, gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Terakhir adalah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, saudara dari Marta dan Maria. Ya. Lalu bagian keduanya adalah kitab kemuliaan. Ini hal-hal yang diungkapkan Yesus, cerita-cerita dia juga, ya. Dan juga ada cerita-cerita konflik dia dengan para pemuka agama. Itu sampai berapa bab. Jadi udah kitab ini termasuk kitab yang intens ya. Jadi kayaknya seru banget. Yesus berantem. Kayak gimana para ahli Taurat nuduh dia, Yesus bela diri, udah kayak pingpong begitu istilahnya, semes sana semes sini, ya. Lalu terakhir tentang epilog, ya, penutup. Oke. Latar belakang penulisan Injil. Jadi jemaat Yohanes, dia komunitas yang memperoleh ciri khas tersendiri, ya. Mereka bergerak dalam alam pikiran yang campur baur, ya, baik dalam alam pikiran Yahudi ataupun alam pikiran Yunani tertentu, ya. Jadinya itu agak beda sedikit. Dimaksudkan untuk membina iman kepercayaan dan memperteguh kepercayaan jemaat terhadap Yesus. Jadi kayak kasusnya ya banyak yang orang-orang ngaku sebagai Mesias tuh Yesus kapan datang. Jadi ini ya supaya mereka tetap yakin dan tetap percaya, ya. Nah, kita masuk ke satu istilah, ego eimi. Ya. Ungkapan ini sering terdapat di Injil mengungkapkan tentang Allah itu sendiri, ya. Istilah ego eimi ini kita temui pertama kali ketika Allah menjumpai Musa dalam bentuk semak yang menyala, ya. Kayak api yang menyala di semak, ya. Ketika Musa tanya, "Kamu ini siapa?" "Aku adalah aku," kurang lebih. Asher, ungkapan yang terkenal sekali. Aku adalah aku adalah Allah, kurang lebih. Alfa dan Omega, aku adalah Bapak dari Abraham, Bapak dari Yakub. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya. Kita jumpai istilah ego eimi ini pada waktu Yesus berjalan di atas air dan sebelum ditahan di Taman Getsemani. Ego eimi ini kadang disusul dengan predikat, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu,
Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, ada satu tentang egoimi yang saya senang sekali bacanya. Ini kalian tahu dong ketika Yesus berjalan di atas air, ya. Aduh, keluar lagi. Keluar. Sebentar ya, ini keluar lagi itunya. Kepencet. Ini bagus sekali ceritanya, cerita yang pendek sekali. Jadi waktu itu mereka cari Yesus. Sebentar, mana ya? Yesus berjalan di atas air. Jadi laut bergelora karena tiupan angin yang kencang, ya. Jadi mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu itu, mereka pun ketakutan. Tetapi ia berkata kepada mereka, inilah aku, egoimi, atau jangan takut. Karena itu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ini simple, tapi dalam teologinya. Jadi kayak laut itu melambangkan kayak hal yang tidak pasti. Air, ya. Perahu itu ibaratnya kayak gereja, ya, terombang-ambing. Laut itu selalu digambarkan bahwa dalam Mazmur itu ada suatu makhluk dalam laut yang seperti naga gitu, ya, makhluk yang jahat gitu, yang suka nelen. Dan mereka lihat Yesus dan biasanya kalau penampakan Tuhan, orang tuh biasanya ketakutan. Ya, kecuali mungkin si Yakub kali yang nggak takut sampai bergumul dengan malaikat Tuhan. Ingat waktu Musa sampai tersungkur, nggak berani lihat Tuhan Allah. Begitu juga saat mereka lihat Yesus, mereka takut. Makanya Yesus suka bilang, jangan takut pada waktu dia menampakkan dirinya. Karena mungkin kemuliaan dan keagungan dia yang penuh dengan wibawa. Dan yang bikin saya terpesona, ketika mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi ketika mereka udah mau naikin Yesus, ya, berpegang pada Yesus, itu udah langsung tenang, tahu-tahu perahunya itu udah sampai di pantai. Padahal itu kemungkinan mereka itu mungkin di tengah ya, mungkin 50 meter dari bibir pantai kali. Tapi dalam perikop ini dibilang mereka tuh langsung sampai. Jadi kayak asalkan kita berpegang pada Tuhan, kita ada keyakinan Tuhan itu pasti tolong kita. Buktinya dalam cerita ini ya, perahu itu langsung sampai setelah Yesus mereka mau menaikkan ya, langsung zoom gitu ya. Ini saya senang sekali sama cerita ini ya. Oke, terus sedikit intermezzo. Nah, kita masuk ke kisah para rasul ya. Soalnya kalau saya cerita tentang Yohanes, nanti kalian juga kasihan juga. Jadi cukup kalian tahu Yohanes itu memang Injil yang spiritual sekali. Dia bukannya cerita tentang perumpamaan, tapi dia bercerita tentang tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus ya. Dan juga Injil ini banyak dipakai dalam waktu Paskah ya, terutama dalam waktu Jumat Agung. Injil yang spiritual, unsur teologinya itu juga kental banget, tapi kalau udah ngerti itu enak sekali. Kita masuk ke kisah para rasul ya. Nah, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas sendiri. Kita tahunya dari mana? Karena ditujukan kepada orang yang sama. Kepada nama yang sama, Ini seperti kepada Theophilus juga, ya. Seperti saya bilang, ini mungkin bisa berarti seorang pembesar, orang kaya, yang karena dia mau minta sumbangan, atau bisa jadi untuk umat-umat yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin dua-duanya benar kali. Nah, kitab ini tidak memberikan suatu sejarah yang lengkap tentang pertumbuhan Kristiani jemaat perdana. Harus masuk ke sini. Bentar ya. Dia menceritakan segelintir perjalanan misionaris pada beberapa area di tanah Palestina. Oke, kelanjutan dari Injil Lukas.
Jadi dari 26 kitab yang lain, kan Perjanjian Baru ada 27 ya. Hanya kitab ini yang bercerita tentang perjalanan para murid. Ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Pada awalnya sih Injil ini dibagi jadi 2 bagian. Bagian yang pertama cerita tentang Petrus, tokoh yang dominan di Kisah. Bagian kedua, kalau nggak salah dibagi 2, ada 8 sampai 15 deh kalau nggak salah. Dia menceritakan tentang Paulus. Tapi setelah mereka lihat, ini mereka overlap antara Petrus dengan Paulus. Jadi akhirnya Injil ini dibagi berdasarkan geografis, ya. Yang itu yang lebih diterima sampai saat ini, berdasarkan lokasi, ya. Dan selain itu kita juga melihat bagaimana kerukunan yang tercipta antara umat di gereja perdana. Bagaimana mereka mengumpulkan kolekte, udah gitu mereka membantu orang miskin, para janda, ya. Tentu kalian ingat dengan kisah dengan Ananias dan Zafira ya kalau nggak salah, yang udah gitu mati karena mereka itu kayak korupsi kayak gitu, ya. Udah gitu ada cerita tentang mereka mengangkat 7 diakon, itu diakon ya berarti orang Yunani ya. Udah gitu mereka ngangkat seorang rasul sebagai pengganti Thomas. Udah gitu kisah martir dari Stefanus itu sendiri. Oke. Jadi strukturnya itu ada prolog. Ini kalian bisa baca saja ya. Jadi kegiatan awal Petrus itu berperan, udah gitu muncul rasul tokoh yang bernama Matias, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, udah gitu pemecahan roti, kemudian cerita tentang diakon Stefanus, ya martir pertama. Nah, peran Paulus kemudian dimulai, ya. Yesus menampakkan diri ke Saulus pada perjalanan di Damaskus, Damsyik, Antioquia. Oke. Lalu kalau kita lihat struktur kisah secara geografis, dimulai di Yerusalem, berakhir di Roma, pusat Romawi, atau boleh dikata ujung dunia, ya, pusat dunia, ujung dunia, ya. Paulus nanti merasuk sampai ke ujung dunia, maksudnya sampai ke Roma, karena itu Romawi itu dianggapnya sentral sekali, ya. Orang dulu kan nggak kenal ada mobil, nggak ada jalan kaki, terutama atau naik laut, dan Roma itu kayaknya jauh sekali, makanya dianggap ujung dunia. 1-7 ajaran dari para rasul dan pengembangan gereja, 8-12 perkembangan gereja ke bagian Yudea dan Samaria. Ya, ini masih di tanah Palestina, ya. Yudea yang terdapat Yerusalem, Yudea terdapat Bait Allah di Yerusalem, udah gitu Samaria di bagian tengahnya. Oke. Dan kemudian mulai dari 13 ke 28 hingga ke ujung dunia terutama Asia Kecil, daerah Turki, Yunani, dan akhirnya Roma. Nah, persamaan antara Yesus dengan para rasul. Jadi, penggambarannya itu mirip dengan penggambaran Yesus di Injil. Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu juga dengan para rasul ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Mereka mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama, menyembuhkan, melakukan mukjizat, bahkan pengusiran setan. Memperoleh pengikut, tapi juga mendapat perlawanan. Ini kan kayak Yesus juga kan ceritanya. Dieksekusi beberapa dari mereka, ditahan juga, dipukulin. Tapi para rasul juga mengampuni musuh-musuh mereka. Kayak Stefanus yang waktu dirajam, dia kan bilang, ampunilah mereka tiap kali yang mereka kerjakan. Dan mereka tetap setia dan beriman kepada Allah. Bahkan saat dieksekusi. Jadi sabda Allah terus menyebar dan berkat peran Roh Kudus semakin banyak orang yang dibaptis menjadi Kristen, ya. Ini enak banget ngalir. Ciri utama dari penginjil Lukas ya memang kayak gitu. Dia storyteller. Tukang cerita yang bagus sekali, ya. Tuh. Oke. Sekarang kita udah mulai masuk ke dalam surat-surat. Masih keburu ya. Ini kita sekilas aja. Udah pernah saya terangin, cuma saya ulang sedikit. Jadi, litera itu surat antar pribadi atau kelompok. Epistola, surat untuk umum.
ya, untuk menyampaikan gagasan dan pikiran tertentu. Jadi ini kayak surat yang apa sih? Yang tujukan untuk jemaat tertentu. Nah, ini kalau epistola kayak warta mingguan lah. Kan kadang-kadang ada renungan dari Romo gitu ya, kayak surat edaran untuk komunitas tertentu. Tapi dia bukan kelompok, kayak mungkin ya cuma satu potong kertas berada dari satu komunitas ke dari rumah ke rumah yang lain, ya. Jadi ini kalian bisa baca, dikumpulin karangan-karangan menjadi sebuah koleksi, ya. Karena ada suatu masalah dan keperluan aktual, biasanya sih pertanyaan, ini kok begini, ini kok begitu. Jadi, tapi surat-surat itu kadang-kadang isinya cuma sepotong-sepotong. Kadang-kadang bukan suatu yang nyambung ya. Kadang-kadang dia malah kayak aneh sendiri gitu loh. Mungkin karena waktu itu dapetnya juga begitu, jadi dipaksain aja. Jadi kayak surat-surat itu sebenarnya harus ada pemahaman dan penafsiran tertentu ya. Nggak bisa sembarangan. Terutama surat-surat Paulus yang udah unsur teologinya udah dalam ya. Jadi ditulis di kertas bahan papirus dan ditaruhnya di sebuah papan, dipegang, tangan kanannya nulis. Jadi ini bisa satu lembar surat aja mungkin bisa seminggu kali. Jadi makanya kenapa Paulus itu ada asisten untuk nulis dan kemudian Paulus itu biasa membubuhkan, saya Paulus saya menulis surat ini ya, terutama yang surat untuk Filemon, karena dia itu tertera sekali bahwa dia bilang saya Paulus, saya menulis surat ini, jadi orang tahu ya. Yang lain kadang-kadang ada asistennya, orang pikir ini kayaknya bukan dia yang tulis nih, tapi keseluruhan ini dia gitu loh. Soalnya itu membutuhkan pekerjaan yang berat ya, untuk nulis gitu mesti duduk segala macam. Nah, kita sudah masuk ke Paulus. Kalau kata orang, ini kalau nggak ada Paulus, mungkin agama Kristen itu nggak sampai sebanyak sekarang ya. Sampai mungkin ya agama Kristen itu kan udah agama yang paling banyak pengikutnya di dunia ini. Kalau misalnya kita ngandelin para rasul yang lain, sorry aja ya, mungkin udah mati kali agama Kristen, atau mungkin kayak suatu sekte. Tapi Paulus ini yang benar-benar bersusah payah. Dia tuh kesana kemari, jalan kaki, kehujanan, terombang-ambing di laut, dipukulin orang, dilemparin batu, tapi dia tetap kokoh, dia tetap bertahan. Ya, ini orang yang luar biasa sekali, dengan talentanya yang banyak, ya. Saya akan bicara sedikit tentang Paulus. Ini benar-benar kalau bisa dibilang dia mewatakan apa sih, paling banyak jasanya lah dalam pewartaan agama Kristen dibandingkan dengan para rasul yang lain. Oke. Jadi dia tokoh yang paling terkenal dari semua tokoh yang tampil di Perjanjian Baru. Dan kalau kita lihat di Misa juga surat-suratnya kan banyak tampil kan. Kalau Injil udah pasti lah ya. Nah, udah gitu kan biasanya ada Perjanjian Lama, bacaan pertama. Bacaan kedua kan biasanya surat. Tapi biasanya surat Paulus yang muncul. Mungkin aja Yakobus muncul, atau Ibrani muncul, atau mungkin Wahyu. Tapi umumnya sih Paulus kalau saya perhatiin. Ya. Dan kita dapat pengetahuan tentang Paulus ini dari kisah para rasul, sama dari cerita dia sendiri. Ya, ketika dia menulis surat-suratnya. Ada sih satu lagi Deuteropaulis, Paulus, cuma saya juga belum pernah baca ya, saya juga baru tahu ternyata. Jadi ada dari 3 sumber, dari kisah, dari apa yang diceritakan Paulus dan dia sendiri, dan ada dari Deuteropaulis. Ya, cuma saya nggak tahu itu kitab apa. Dia dalam Filipi dia menyajikan singkat riwayat hidupnya, ya. Jadi dia lahir di Tarsus, sekarang itu bagian dari Turki. Dia itu kota metropolitan, pusat kebudayaan Yunani. Jadi kota ini pusat pendidikan, pusat filsafat, ya. Nah, dia ada pakai 2 nama. Satunya Saulus dalam bahasa Yahudi dan Paulus dalam Yunani. Jadi bagi dia itu umum sekali. Sepertinya dia sudah menggunakan nama Paulus ini sudah dari kecil, ya. Jadi lingkungan Yahudi dia pakai Saulus. Lingkungan Yunani
dia pakai Paulus ya, karena ini paling mendekati dari Saul, yang diterjemahkan Indonesia dari Saulus. Dia berguru pada Gamaliel, seorang guru agama Yahudi yang terkenal sekali. Dan ketika dia itu orang idealis, jadi dia tangkap-tangkapin umat Kristen, dia minta surat dari Mahkamah Agama untuk menangkapi dan menjebloskan orang-orang Kristen sampai luar Palestina. Malah sepertinya itu waktu Stefanus dirajam itu sepertinya Paulus juga ada di sana. Kita nggak tahu pasti apakah Paulus itu pernah bertemu dengan Yesus apa enggak. Tapi sepertinya dia pasti udah pernah ke Yerusalem lah, ya. Cuma ketemu Yesusnya itu nggak pernah diberitakan. Jadi ketika pertobatan dia anggap itu sebagai perutusan juga, ya. Dia mati-matian membela kebijakan, memuatakan Injil kepada orang kafir tanpa harus membebankan sunat atau hukum Taurat. Ini yang membuat dia ribut dengan para rasul lainnya di Yerusalem. Sampai dia ngambek, sampai 14 tahun kemudian dia baru balik lagi ke Yerusalem. Karena dia marah dengan mereka. Ya, mereka tuh dianggapnya munafik. Ya, itu orang jemaatnya Yakobus yang uskup pertama Yerusalem. Oke. Akhirnya kegiatan misionarisnya disetujuin dan Paulus dia janji karena dia kan udah terkenal sebagai pemburu umat Nasrani. Mereka tuh sebenarnya ketakutan waktu lihat dia. Dia bilang, oke, saya akan keluar, saya akan kabarin Injil tempat lain dan saya akan bantuin kumpulin kolekte. Karena waktu itu di Yerusalem itu banyak orang miskin, udah gitu kayaknya banyak ada bencana kelaparan, ya. Dan Paulus ini waktu dia mulai pewartaannya dia bersama dengan Barnabas, ya, sampai akhirnya mereka tuh ribut, akhirnya mereka itu pisah. Barnabas kemana, Paulus juga kemana. Tapi mereka itu tetap ada hubungan baik akhirnya. Oke. Dia dijebloskan dalam penjara selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian dibawa ke Roma, kemungkinan dia dihukum mati, ya. Jadi keyakinan religius Paulus yang mendalam, iman kepercayaan kepada Allah yang berkarya melalui Yesus demi keselamatan semua umat ya. Oke. Dia lahir kurang lebih tahun 5 sampai 10 Masehi, udah gitu dia bertobat ke Yerusalem, berkarya ke Antioquia, ikut sidang, kemudian dia tinggal di beberapa kota, akhirnya dia masuk dalam tahanan. Jadi ada 3 perjalanan Paulus yang utama yang dikisahkan dalam kisah. Ya itu nanti ada ceritanya dia kemana-mana aja. Ya. Oke, ini cuma baca aja. Dia biasanya ada salam. Dan kemudian ini peta perjalanan Paulus ya. Jalan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ke Roma. Oke. Jadi dia itu bolak-balik terus nih. Ya. Benar-benar hebat tokoh ini. Oke. Dan kalau kita lihat, ada surat-surat yang diyakini ditulis oleh Paulus. Seperti 1 Tesalonika yang diyakini sebagai yang paling tua. Kurang lebih tahun 40-an ditulis oleh Paulus. Itu kitab yang paling tua di Perjanjian Baru. Injil itu setelahnya kemudian. Jadi 2 Korintus, Galatia, Roma, Filipi, sama Filemon. Nah, yang orang agak ragu ya Tesalonika dan Timotius ya. Tapi kenapa kalau ragu kok masih dimasukin ya? Jadi gini, seperti yang saya bilang minggu lalu. Kan abad kedua kan mulai dikumpulin tuh yang untuk kitab-kitab ya. Mana yang menyangkut iman kepercayaan yang mendalam terhadap Yesus. Itu dikumpulin kan. Jadi waktu itu mungkin ahli kitab belum secanggih sekarang lah ya. Jadi ketika dilihat, oh ini kayaknya tulisan Paulus nih. Udah dimasukin. Sampai akhirnya kanonisasi, sampai akhirnya tahun 400 Masehi, kan udah ditetapin. Nih, udah nggak bakal berubah lagi. Udah ditetapkan di Konsil di Trente, sama Konsil satu lagi saya lupa. Dan jadi ketika itu sebenarnya mereka pelajarin, oh ini kok kayaknya aneh gitu loh. Kayaknya bukan tulisan dia, gaya bahasanya tuh beda. Tapi karena udah terlanjur masuk,
Ya udah, karena mereka anggap bahwa kitab ini ada unsur kewibawaannya, ada mengandung unsur imannya terhadap Tuhan. Jadi ya udah terlanjur, ya sudah. Nah, pertanyaannya sekarang, seandainya kalau misalnya kanonisasi kitab Perjanjian Baru, ya, kalau misalnya ada ketemu surat dari Paulus, misalnya ada penggalian ekskavasi, misalnya di padang gurun mana gitu ya, di Arab atau di mana, ternyata jauh tertimbun dalam tanah itu benar-benar surat Paulus yang asli. Mungkin ada gambarnya dia, ada benar tulisan tangan dia. Nah, orang pada bingung nih, kalau kayak gitu gimana ya? Nah, para ahli mungkin akhirnya berpikiran, walaupun mungkin itu surat yang asli, tapi kalau misalnya udah kanonisasi udah ditutup, ya sudah, paling mungkin dipakai sebagai referensi, ya. Waduh, saya jadi ngaco nih. Oke, jadi oke, saya balik lagi ke Paulus lagi. Nah, saya masuk sebentar ke Roma. Ya, ini kayak waktu yang nggak cukup, udah gitu minggu depan baru saya mulai dengan Korintus. Nah, surat kepada jemaat di Roma, ya, ditulis sekitar tahun 55 di Korintus. Jadi bukannya di kota Romanya sendiri. Jadi ini surat kan orang kan setelah dia balik dari sana, biasanya orang nanya, ini masalah ini apa? Baru dijawab lagi, bolak-balik, via kulir. Ya, ini surat yang terpanjang, makanya ditekan di awal. Dan surat ini yang paling berat, unsur teologinya itu dalam sekali. Karena waktu ditulis itu, dia udah mateng, si Paulus itu, pemikirannya udah mateng. Ya. Oh ya, saya lupa. Paulus itu, pekerjaannya dia itu tukang tenda. Jadi seperti saya bilang, orang Farisi, dia kan orang Farisi. Jadi mereka itu, walaupun mereka sebenarnya ngajar agama, tapi mereka tuh ada pekerjaan yang lain. Karena orang Farisi itu kan dia harus lebih banyak bergerak di kalangan bawah. Bukan seperti para imam ya, yang udah kalangan atas gitu. Orang Farisi itu lebih kayak menengah ke bawah gitu. Jadi mereka itu harus cari hidup sendiri ya. Dan Paulus itu sebagai pembuat tenda, jadi kalau kata orang-orang yang saya dengar, dia itu mewartakannya dengan cara yang agak unik. Jadi mungkin waktu dia buat tenda, dia itu sambil ngoceh, sambil mewartakan juga ya. Mungkin dia ada benernya juga ya. Oke, balik lagi ke Roma. Nah, kota Roma ini adalah pusat politik administrasi negara Roma ya, kota yang berkembang sekali. Dia tapi Kristianitas ini sudah tersebar ya, sudah ada yang mendirikan jemaat di sana. Tapi jemaat yang bagaimana? Jemaat yang berantakan istilahnya dalam hal tingkah laku. Mereka itu jadi agak kacau balau ya. Namanya juga kota besar kan. Jadi Paulus ini maksudnya dia sebenarnya ke kota ini dia sebenarnya mau ke Spanyol, cuma entah dia cuma mau singgah doang karena dia dengar jadi cuma numpang lewat aja sebenarnya karena dia dia mau meluruskan lah beberapa hal ya. Dan di tahun 49 ada kerusuhan antara sesama orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi yang Kristen ini coba ngajarin orang-orang kafir ya, atau mungkin orang Yahudi yang masih berpikiran kayak ortodok, belum terima Yesus. Jadi itu mereka ribut. Akhirnya Kaisar Roma kesal, diusir semuanya. Ya. Nah, jemaat yang dituju oleh Paulus ini adalah jemaat yang kebanyakan udah bukan orang Yahudi lagi. Ya, namanya juga kota metropolitan. Jadi orang Yahudi memang balik lagi, cuma udah nggak sebanyak seperti dulu. Jadi dia memberitakan Injil, tindakan penyelamatan Allah, dua sifat Allah, kasih dan setia. Jadi menurut Paulus, Yahudi dan non-Yahudi semuanya itu berdosa. Yesus adalah sarana pendamaian manusia dengan Allah. Dan semuanya itu dibenarkan oleh iman karena adanya hubungan yang baik dengan Allah. Ya, seperti juga halnya dengan Abraham, iman dia yang sejati, akhirnya walaupun mungkin dia dulunya orang kafir, ya, tapi dia diangkat oleh Allah sebagai dianggap sebagai bapak orang beriman akhirnya. Hasil dari perdamaian dengan Allah adalah menerima roh Allah, ya. Ini saya nggak mau terlalu banyak berkisah tentang surat ya, karena ini
bukan bagian saya. Jadi paling nggak saya garis besarnya aja. Oke. Apa saya stop di sini, apa saya masuk ke Korintus, Pak? Tinggal 15 menit lagi sih. Ya, tapi belum ada pertanyaan sih. Belum ada pertanyaan. Oke, mungkin pada bingung semua. Ini banyak banget. Nah, oke, saya masuk ke Korintus sebentar. Setelah itu udah kita stop aja ya. Jadi Korintus ini ditulis sekitar tahun 49 sampai 51 ya, di Efesus dan Makedonia. Nah, itu kota pelabuhan ya. Ya namanya juga pelabuhan ya. Jadi termasuk bebas ya. Pergaulannya juga bebas, orang-orangnya juga modern. Tapi kota ini banyak juga kaum marginal, orang-orang kelas bawah, budak-budak. Jadi segala macam agama dianut oleh penduduk, terutama dengan hal dan dewa-dewa Mesir, dewa-dewi Yunani. Dan namanya juga kota pelabuhan ya. Jadi masalah seksual di sana itu agak lepas, bebas ya. Pelacuran tuh biasa aja. Tapi kalau pezinahan enggak, karena kan sudah diikat oleh perkawinan mungkin ya. Jadi mereka terbuka sekali dengan kebudayaan luar. Jadi agama Kristen itu cepat sekali tersebar ya. Dan posisi orang Yahudi ini kurang mendapat tempat di jemaat di Korintus. Nah, latar belakangnya nih, yang ada orang dari rumah Chloe, ini kayak mungkin satu rumah apa sih, clan lah, saya mungkin ya. Kalau dalam orang Chinese mungkin ya apa ya, clan apa sih, Tan atau Li atau Lim mungkin kayak begitu. Nah, jadi ini banyak perpecahan nih, ya. Orang anggap itu juga disalib itu adalah suatu kebodohan. Masalah seksual, ya seperti saya bilang, ini pelacuran itu marak di sana. Udah gitu ada masalah kayak anak mau kawin sama ibu tirinya, tapi kayak orang tuh cuek aja gitu loh. Jadi udah gitu banyak perceraian, ada kawin campur, udah gitu bahasa roh, ya itu kok bahasa roh juga kayaknya gimana gitu kan. Nah, udah gitu makanan dan korban persembahan ya. Jadi mereka itu kan campur aduk tuh agamanya ya. Nah, jadi sorry ya saya bukannya mau nyinggung ya, tapi ini yang dari saya baca yang saya tangkap dari kitab ini. Jadi kayak Paulus tuh nentang kalau misalnya ada persembahan untuk dewa ya, untuk dewa dewi. Jadi itu orang banyak yang makan persembahannya. Kan biasanya mungkin cuma 1 jam, udah itu diambil dimakan lagi. Jadi kata Paulus, ini nggak boleh ya. Karena kalau orang dulu kan bilangnya, kalau misalnya kayak gitu, kayak persembahan gitu, itu takutnya udah kecampur sama rohnya dewa-dewi, jadi kayak udah gak suci lagi gitu loh makanannya. Ya, makannya udah nggak murni. Ini yang saya tangkap dari Paulus ya, bukan dari saya ya. Ya, jadi kata Paulus nggak boleh ya. Mungkin ini banyak yang diambil oleh saudara-saudara kita juga yang beda aliran lah, tapi saya juga nggak gitu jelas sih. Udah gitu dia membicarakan tentang kebangkitan orang mati ya. Jadi ini termasuk yang teologinya cukup dalam, walaupun tidak sedalam seperti yang surat kepada jemaat di Roma. Oke. Nah, ini masalah-masalah yang dibawa, yang dibahas oleh Paulus ya. Kayaknya sih kacau balau. Tapi dari kacau balaunya itu, dari berbagai permasalahan, kita tuh jadi kenal dengan gereja pada zaman awal-awalnya, gereja perdana. Masalah apa sih yang mereka ributkan? Ya, ternyata kan hampir mirip-mirip sampai sekarang. Ya, perpecahan lah, seksual lah, bahasa loh. Dari zaman dulu sampai sekarang itu lagi kebangkitan orang mati. Jadi orang tahu, oh kayak begini nih ceritanya. Ya, ini umat yang berantakan, umat yang kelas bawah yang nggak bisa diatur. Paulus juga kesel juga sama mereka sebenarnya, ya bahasanya cukup tegas dia, oke. Tapi dari sini kita banyak mengenal ya kehidupan zaman dulu. Ini salah satu sumber yang berharga sekali sebenarnya tentang gereja jemaat di gereja perdana.
Nah, kemudian ada surat kedua Korintus. Jadi sebenarnya untuk surat kepada jemaat Korintus itu kayaknya sih ada empat surat. Jadi surat yang pertama itu sebenarnya surat yang kedua. Soalnya itu nanti disinggung oleh Paulus, surat saya itu dahulu. Tapi suratnya itu hilang. Yang ketemu cuma 2 surat ini. Ini kayaknya surat yang ketiga atau keempat. Karena cuma ketemu 2 surat, itu dibilangnya surat ke-1 dan kedua. Nah, di 2 Korintus ini Paulus itu diserang. Jadi kemana-mana Paulus pergi, ini ada orang-orang Yahudi yang nggak seneng sama dia, karena Paulus kan juga orangnya gimana ya, agak temperamental lah. Kalau kita ada di gambarnya kan kelihatan kan, mukanya keras, tapi matanya baik gitu loh. Jadi banyak yang suka, bukannya suka ya, ikutin dia, udah gitu menjelek-jelekan Paulus, ya, Injilnya nggak bagus lah, kelakuannya berantakan lah, cara berbicaranya menjemukan, nggak menarik, gitu. Dia memperkaya diri sendiri. Jadi ini Paulus membela dirinya sendiri, ya. Jadi di mana-mana itu bukan hanya Paulus saja di satu tempat, ada umat pewarta yang lain juga, ya. Dan Paulus itu mati-matian dan membela dirinya sebagai seorang rasul Yesus. Untuk qualified dipanggil sebagai seorang rasul, dia umumnya dia ada waktu pembaptisan. Maksudnya 12 murid yang pertama, ya, dia ikut dengan Yesus. Kemudian dia menyaksikan ketika Yesus bangkit, ya. Itu qualified dipanggil sebagai seorang rasul, ya. Nah, Paulus itu dia kan boleh dikata nggak pernah ketemu Yesus. Ketemu Yesus setelah pada waktu kejadian di Damsyik, Yesus sudah meninggal waktu itu, ya, waktu Yesus datengin dia, yang udah gitu dia bertobat. Jadi dia suka menyatakan bahwa diri rasul, dan bahkan sesama rasul Yesus pun juga nggak semua juga terima dia, ya. Seperti saya bilang, dia itu akhirnya sampai 14 tahun dia nggak pernah menginjakkan kaki Yerusalem karena dia ribut dengan Petrus, dengan Yakobus, ya. Walaupun akhirnya Petrus itu rukun kembali dengan Paulus, ya. Jadi akhirnya dia ada ajakan untuk berdamai, dia mengutuk hati para jemaat dalam pengumpulan dana. Maksudnya kolekte untuk bantu umat yang ada di Yerusalem. Oke? Sekian dulu, boleh nggak? Udah mau jam 9. Mana tahu ada yang mau nanya? Ada pertanyaan, Pak Joni. Ya.